guyonan itu, cari 10 orang terbaik yang menulis anti vaksin dan dia nggak mau divaksin secara ideologis, ambil terbaik 10, kasih hadiah umroh. Diam. Ya, gitu. Bukan hanya masalah vaksin. Memang disinformasi itu sekarang di semua hal. Jadi disinformasi itu tidak hanya di dalam masalah vaksin. Jadi hari ini kalau kemudian masalah vaksin seolah-olah hanya di masalah vaksin terjadi disinformasi dan perbedaan paham. Hari ini tidak cuma di masalah vaksin. Terutama kadang-kadang kebijakan pemerintah apapun selalu disalahpahami. Disalahpahami. Jadi memang segmentasi masyarakat ini kan beda-beda. Jadi ada orang yang salah paham, dikasih paham yang salah. Nah, ini yang sembuhnya paling susah. Betul. Kalau orang salah paham aja mudah sebenarnya. Tapi kan memang ada agen. Agen salah paham itu kan ada sekarang. Jadi memang bagian mensalahpahamkan terhadap setiap persoalan yang sesungguhnya itu real. Ya memang titik sekarang ini sistem penyampaiannya punya media yang lebih terbuka. Dari dulu Bung Karno itu kan diiringi oleh 2 isu besar. Satu isu asmara, satu isu komunisme. Tapi kan nggak semasif sekarang. Kalau dulu hanya orang-orang pinter yang ngerti, orang kampung nggak mikir karena jangkauan disinformasi itu medianya nggak seperti sekarang. Misalnya itu contoh Pak Harto. Pak Harto ini diiringi disinformasi yang cukup serius, gitu loh. Mulai dari yang mendalangi PKI, ini kan, terus kemudian yang membuka keran non pribumi. Tapi kan nggak semasif sekarang. Sekarang masif, semua ada. Ada pengiringnya karena seiring zaman. Ya karena memang media yang sekarang ini beda dengan dahulu. Ya kalau menurut Pak Ganjar kemarin kan sempat disurvei. Kan gitu, sempat disurvei. Mengacu pada surveinya Dr. Burhanuddin Muhtadi. Jadi yang menolak vaksin sebagian besar Muslim. Sudah gitu yang Muslim aja yang waktu Pilpres berbeda dengan pemerintah yang sekarang. Tapi kan kadang terus kemudian mereka ini tahu bahwa ini hanya semata-mata proses mendisinformasi untuk bikin instabilitas saja. Nah, apakah instabilitas itu nanti hasilnya adalah renegosiasi, reposisi, atau murni oposisi? Ya agen ini yang paling tahu, gitu loh. Kan itu. Jadi outputnya apa dan sistem pengelolaannya tergantung yang memainkan isu ini. Karena secara makro, orang kalau berpikir dalam kerangka yang lebih makro, orang juga tahu bahwa fenomena ini fenomena internasional. Vaksin ini internasional. Sehingga sempat saya lontarkan guyonan itu, cari 10 orang terbaik yang menulis anti vaksin dan dia nggak mau divaksin secara ideologis, ambil terbaik 10, kasih hadiah umroh. Diam. Ya, gitu. Loh kan dia hadiah umroh. Pasti dia akan sadar bahwa pemerintah Saudi pun tidak menerima jamaah umroh ataupun haji
yang tidak mendapat sertifikasi sudah divaksin. Jadi kalau sampai di Mekah mereka baru sadar bahwa ternyata vaksin meningitis dan COVID itu satu saudara. Dia kan, Lela ini kan jadi orang lupa bahwa dunia semua juga butuh vaksin. Gitu. Nah, kalau saya sih, kalau ditanya siapa sih sebenarnya yang mendisinformasi vaksin itu, saya lebih suka itu kan para dukun aja saya bilang. Yang khawatir perdukunannya nggak laku gitu, itu gampangannya orang guyon gitu loh. Gampangannya orang guyon. Jadi, ya apapun kan ditolak. Coba kita cerita tentang apa saja, ditolak. Sampai nggak bayangin kan? Ya Amit Sewu ya, Habib Syekh. Habib Syekh itu kan sholawatan, didengerin juga enak. Nggak mau dengerin juga nggak apa-apa. Kira-kira dosanya apa orang sholawatan? Coba sampai lihat. Ada juga yang kasih jempol kebalik. Aneh, ini kan udah nggak masuk akal. Kalau saya sih mungkin masih banyak persoalan dengan orang-orang itu kan. Ya ini memang zaman, makanya enggak usah ya. Saya sih enggak terlalu serius ya terhadap disinformasi itu. Apalagi terkait negara, karena negara itu punya rule of law, rule of game. Tegakin itu aja. Kalah itu ditegakkan, negara nggak akan kalah. Ya, masalahnya itu tadi ada yang membuat orang lain agar tetap salah memahami gitu. Sehingga disinformasi itu meskipun mereka mendapatkan informasi yang lain yang itu yang benar, tetap karena ada niatan ingin menyalahpahami, ya tetap dia membelokkannya gitu. Satu contoh lah vaksin ini. Ketika kita awal pemerintah pesan vaksin, itu yang diserang kan bukan soal halal haramnya. Diserang yang kenapa mesti harus Cina. Setelah Cina terus masalah halal haramnya. Sampai MUI juga sudah membuat fatwa. Kemudian juga masih disalahpahami kenapa yang lainnya tidak dianggap halal haramnya, yang belum dimintakan fatwanya juga mereka sendiri tidak mau mempermasalahkan. Jadi memang ya tadi itu memang dari sononya memang sudah ingin salah memahami gitu. Ya. Vaksin ini memang sudah cukup lama memang ada gerakan sebelum COVID sekalipun. Misalnya menolak imunisasi. Ya di dunia medis kan ada standarnya. Gitu. Kalaupun ikhtilaf itu hanya perbedaan jenis imunisasinya, bukan pada peniadaan imunisasi gitu lah. Jadi hanya jenisnya aja, ibarat orang flu gitu. Semua sepakat obatnya itu ada, parastamolnya, cuman mereknya aja yang beda. Tapi kalau sampai nafi isbat itu sebenarnya pasti bukan berangkat dari sebuah disiplin yang sama. Jadi kalau yang satu dinegasi, yang satu dikonfirmasi, itu pasti bukan berangkat dari suatu disiplin ilmu yang sama. Harus kita pahami likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Sementara ini sudah diakui untuk memutus virus corona ini, yaitu di samping upaya-upaya dohir dengan jaga jarak, kemudian dengan harus sering membasuh tangan, menutup wajah, toh harus ada sesuatu yang lain yang itu dianggap paling efektif, yaitu vaksin. Nah, vaksin inilah kemudian menjadi satu pilihan. Kenapa para kiai mendukung adanya vaksin ini? Karena berangkat dari la dharara wa la dirar, bahwa jangan kita mendang-mendang mengatakan tawakal, jangan kita merasa terus kalau bukan takdir ya kita tidak akan kena,
corona, itu semuanya kan kita tidak tahu takdir itu. Tapi yang jelas kita harus ikhtiar, berusaha untuk membatasi jangan sampai vaksin ini virus ini kemana-kemana. Karena penyebarannya itu bisa kita yang menularkan atau orang lain yang menularkan kepada kita. Nah, dari dua hal ini, dari dua pihak ini, supaya tidak saling menularkan, maka adanya vaksin ini sangat penting gitu. Ya kan manusia juga harus sadar. Manusia itu yang independen itu kan nyawanya aja. Ya, tapi pembentuk jasad untuk mengurung nyawa ini kan berangkat semua dari faktor eksternal. Ya kan, manusia punya tulang, kan berangkat dari faktor eksternal. Berangkat dari makanan yang mengandung kalsium. Manusia punya mata yang jernih. Berangkat dari mana? Dari vitamin A. Dan itu di eksternal, ada di wortel, ada di apa. Ayo. Manusia lemah syahwat. Dia butuh faktor eksternal, daging kambing. Gitu kan misalnya. Iya. Jadi manusia itu sudah dari fitrahnya itu menjadi besar juga karena eksternal. Berhenti makan, ya berhenti dia berkembang jadi manusia. Nah, makanya ketika dia sakit juga butuh faktor eksternal. Mencret, butuh faktor eksternal daun jambu. Dia ndablek, butuh faktor eksternal, nasihat dari orang lain. Kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini lumrah dalam kehidupan manusia. Darahnya bermasalah, dia butuh darah dari luar. Loh, makanya ketika dia sakit, terus tiba-tiba ada faktor eksternal yang dimasukkan untuk nambal sakit itu. Ini kok tiba-tiba melupakan bahwa seluruh manusia itu berangkat dari faktor eksternal. Terus dikaitkan dengan tawakal. Kan nggak bisa. Ini terjadi apa? Diskontinuitas berpikir gitu kan. Ini dislokasi gitu kan. Lu aneh kan? Gitu. Ketika dia lapar, dia makan. Dia nggak tawakal. Tunggu aja deh nanti makanannya datang. Enggak kok. Ketika dia rindu, dia butuh wanita untuk yang dirindukan. Gambar aja nggak cukup, walaupun itu sementara. Nah, ketika ada penyakit yang masuk, butuh sesuatu yang akan melawan. Itu kan dari dulu manusia. Cuman manusia ini kan memang kadang itu tadi dislokasi berpikir itu memang terjadi. Itu kan manusia. Loh kok tiba-tiba dalam urusan yang seperti ini terjadi dislokasi itu kan. Ini namanya diskontinuitas. Ada missing link, ada mata rantai yang hilang. Makanya sebenarnya aku nggak takut corona, aku takut sama Allah. Ya semua takut lah sama Allah. Tapi kan urusannya tidak urusan seperti itu. Ya takut nggak takut sama singa juga nggak apa-apa. Wong yang bikin singa Allah. Coba aja tidur dekat singa.